Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Untuk jamaah Islam itu yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema catat ya, firasat wanita gak pernah salah. Nah tadi gimana tuh Ustadz jawabannya? Tadi pertanyaannya udah benar ya Bu ya, kayak gitu ya? Pengen disibukkan dengan yang baik-baik. Karena kalau nggak sibuk dengan yang baik, biasanya sibuk dengan yang buruk-buruk. Iya, isinya firasat buruk, deg-degan, overthinking gitu. Betul ya Bu ya? Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. banyak Ibu pertanyaannya. Boleh silakan kembali ke tempat. Silakan Ustadz. Terima kasih Saski Tabe, guru kami Ustadz Maulana, Bunda Lulung, para jamaah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Satu ayat yang mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita yang bisa masuk ke relung hati kita, bahwa Allah bertanya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman itu khusyuk hatinya, sibuknya hanya untuk mengingat Allah saja. Kenapa? Wa ma nazala minal haqq, dan juga apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an. Jangan seperti orang-orang yang terdahulu, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, orang-orang terdahulu sudah dikasih kitabnya masing-masing, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, mereka diturunkan, tapi mereka tidak peduli dengan aturan itu semua, sampai-sampai faqasat qulubuhum, sampai-sampai hatinya sudah tertutup. Maka bisa jadi bukan firasat, tapi juga menjadi prasangka buruk sudah di hatinya, karena hatinya sudah ketutup. Buat orang kan kalau udah benci sama orang itu, mau orang itu berbuat baik, benci aja. Orang kalau sudah tidak senang sama orang, dia mau berbuat baik, tertutup hati kita melihat kebaikannya. Kenapa? Kita kadang-kadang melihat orangnya, dia mah pasti itu maunya, ada maunya. Kalau dia mah pasti niatnya tidak baik itu. Padahal yang dilakukan orang tersebut adalah kebaikan. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita disibukkan dengan kebaikan? Ibu punya kelebihan khusus dari Allah, 20.000 ke atas sehari bagi perempuan, kata ahli neuroscience. Subhanallah. Maka 20.000-nya, 1.000-nya istighfar, 1.000-nya sholawat, lagi ditambah lagi baca Quran, sehingga habislah daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tiada waktu lagi memikirkan ataupun mengucapkan sesuatu yang buruk. Kemudian lidzikrillah, tadi zikirnya kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Waktu kita udah mau habis ini. Semua rugi kalau waktunya sudah tidak ada, kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihat, yang banyak amal solehnya, yang beriman, saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Tepuk tangannya jamaah. Jadi insya Allah udah jelas ya Bu ya, perbanyak hal-hal baik di hidup ini. Berdoa, baca Quran ya Bu, betul atau betul? Jamaah. Sebelum kita lanjut dengan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah, tentang istri punya firasat kalau dia adalah suami masa depanku. Seperti apa? Insya Allah. Jadi kelihatan kayaknya tuh istrinya merasa, oh suaminya ini dari dulu, ini jodoh saya, ini jodoh saya. Nah, iya deh gitu ya. Iya, Bunda Saskia mau tanya nih, katanya wanita itu berarti bisa merasakan dong yang namanya firasat jodoh. Nah, kalau memang firasat wanita selalu benar, bahkan mengenai jodohnya, kenapa nih Bunda
Kenapa di luar sana realitanya masih ada saat pernikahannya itu harus berpisah juga, Bunda? Apa? Cerai. Iya, ya Allah. Ya Allah, apa tandanya firasat ini dibumbui oleh bisikan setan, Bunda? Mohon izin penjelasannya, Bunda. Kakak Saskia, aku terpesona melihat kecantikannya. Masya Allah, tabarakallah. Mohon izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, serta bunda-bundaku yang cantik-cantik manja. Masya Allah. Jemaah. Yeah. Oh jemaah. Yeah. Alhamdulillah. Katanya gini tadi kakak Saski nanya, apa benar wanita itu merasakan yang namanya firasat jodoh nih? Kayaknya nih laki-laki ini adalah jodoh aku nih. Kalau emang iya, kenapa ketika menikah ada perceraian? Kenapa ketika menikah ada yang namanya perpisahan? Ya kan? Yuk, mungkin kita akan jawab satu persatu. Oke? Mau tahu nggak? Jadi kalau kita ngomongin katanya kita menikah, kan kita ikutin Al-Quran dulu. Nikahlah kamu, hai orang sendirian, ya kan? Ketika kamu sendirian, ketika kamu dalam keadaan fakir, iya kunu fuqara yughnihimullah. Yang pertama ketika kita nikah, kita taat dulu sama Allah. Di samping kita diberikan oleh Allah firasat, ini jodoh saya nih. Biasanya firasat itu akan main ketika apa? Ketika semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pilihan si A, si B, si C, tapi ternyata kenapa condongnya ke sini ya? Kok lebih mudah ke sini? Kok ini dipersulit? Mungkin yang mudah itulah jadi jodoh kita dalam rumah tangga. Jadi yang pertama taat dulu sama Allah. Kedua udah berusaha nih. Oh iya ya, kalau kita kepengen dapat jodoh yang baik ya nggak sih Bu? Maka kita harus baik dulu kan begitu. Orang yang baik pasti dapat yang baik. Aku udah berusaha baik kok. Dalam perjalanan pernikahannya kenapa jadi ada pertengkaran, ada perbedaan pendapat, ada terjadi perpisahan. Nah ini adalah salah satu usaha kita dulu. Karena yang namanya gaib-gaib hanya Allah yang tahu. Jalanin dulu pernikahan, ikutin Al-Qur'annya, ihris alamayan fauka, berusaha untuk kita mendapatkan manfaat dalam pernikahan itu, menjadi seorang ibu, jadi seorang istri, wastain billah, minta tolong sama Allah karena kita bukan siapa-siapa. Ya Allah, aku pengen jadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, wala tajazana, jangan bersikap lemah. Aku nggak mau nikah tuh aja yang nikah aja pada cerai. Nggak mau nikah tuh aja ada pada KDRT. Nah kalau kayak gitu nggak ada yang nikah. Iya nggak sih Bu? Udah aku nggak mau makan, ntar lapar lagi. Udah aku nggak mau cuci baju, ntar kotor lagi. Ribet kalau kayak begitu. Maka artinya apa? Berusaha dulu, jalankan, kemudian minta tolong sama Allah, jangan bersikap lemah. Iza asobaka syai'un, kalau kamu ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, pertengkaran, beda pendapat, fala takul, ya kan? Jangan mengatakan yang namanya haza kaza wa kaza. Ini begini, gara-gara nikah sih gue jadi begini deh. Walakin kul haza qadarullah, katakan ini takdir Allah. Yang penting kita sudah menjalankan syariat. Di tengah jalan ternyata tidak terjadi apa-apa atau terjadi apa-apa, itu dari Allah. Karena apa? Karena kalau kita ngomong coba kalau gini, itu membuka perbuatan setan. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Bunda. Ya Allah, tepuk tangannya dong jamaah. Jadi ingat ya jamaah, itu takdir, yang penting kita harus berusaha dahulu. Betul atau betul? Nah setelah ini kita mau nonton video dulu nih jamaah, tentang mimpi suami selingkuh. Hah, seperti apa ya? Berikut tayangan. Astagfirullahaladzim Ustadz, itu kasihan banget padahal judulnya POV, mimpi suami selingkuh. Itu berarti nggak beneran selingkuh. Gini, konsep mimpi itu unik. Mau tahu? Mau banget. Kita bahas ya. Iya, tapi Saskia mau tanya dulu boleh Ustaz? Apa itu? Jadi, apa benar firasat wanita terutama saat setelah menjadi istri itu bisa dalam gambaran mimpi seperti yang tadi dan kita lihat bersama? Betul. Karena wanita itu kadang percaya mimpi itu pasti, wah ini firasat, ini pertanda sesuatu akan terjadi. Mohon izin penjelasannya Ustaz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu untuk Saski, Masya Allah, luar biasa. Buat semuanya, maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, apa benar firasat wanita terutama saat telah menjadi istri bisa terbentuk melalui gambaran mimpi? Karena wanita itu kadang sangat percaya tentang mimpi sebagai tanda daripada firasat itu sendiri. Mohon maaf, kita kembali konsep mimpi. Mimpi itu ada 3. Yang baik dari Allah. Ulangi Bu. Yang baik dari Allah. Coba rumusnya ya. Yang baik dari Allah. Yang buruk dari setan. Takut. Dari setan. Kemudian ada satu lagi. Reaksi tubuh. Reaksi tubuh itulah yang menggambarkan sehingga seorang ini gimana? Makanya dilarang menceritakan mimpi.
Meskipun ada mujizat seorang nabi adalah mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah mimpi sebagai petunjuk. Bahkan petunjuk lewat mimpi. Makanya ada salah sunat istihara. Salah sunat istihara salah satu, bukan jawabannya di mimpi ya. Salah satu jawabannya adalah mimpi. Nah, maka ada baiknya seorang wanita jangan pernah menceritakan mimpi. Karena bisa jadi itu takdir burukmu yang dipindahkan. Jadi jangan pernah diceritakan. Nah, gimana kalau aku mimpi selingkuh suamiku, Ustaz? Maka doakan mudah-mudahan itu takdir burukmu kalau suamimu selingkuh, tapi Allah pindahkan ke alam mimpi. Jadi gambaran-gambaran seperti inilah arahkan kepada sisi positif, sehingga itu tidak kemungkinan besar tidak akan terjadi. Karena kapan kita ceritakan sesuatu keburukan, ada namanya sugesti. Tahu nggak sugesti, Bu? Itu yang membuat kita biasa aja. Di pesawat kalau goyang pesawat kita disuruh apa? Pakaikan sabuk pengaman. Kenapa? Nggak usah panik. Biarlah pilot yang mengurus itu, menyeimbangkan. Ibu-ibu tenang, tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Satu tarik. Kalau mimpi buruk langsung meludah ke sebelah kiri bertaus. Ayo, ibu baring dulu. Bangun, langsung bertaus, meludah sebelah kiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke kiri. Ya, tapi meludahnya hanya Yatful. syarat aja, nggak usah meludah beneran. Suaminya yang di kiri. Makanya kan tadi. Nah, Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jadi gitu ya, misalnya ada mimpi buruk, kalau bisa nggak usah diceritain, karena itu sudah lupakan istighfar, berta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah jamaah, sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya, karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya angkat tangannya jamaah. Boleh ibu ikut ke tengah. Ustadz saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang manggilnya Umi Dian. Umi Dian. Iya, saya berasal dari komplek Paledang. Kalau ini dari Pandeglang. Kalau saya komplek Paledang, Bandung. Tepuk tangannya dulu dong jamaah. Ada pertanyaannya, ibu mau nanya sama siapa? Mau nanya sama Ustadz Sam. Mangga ibu. Alhamdulillah Ustadz. Punya anak berapa bu? 6. Ya Allah. Doain ya anak-anak itu Tafid. Amin. Wah, mudah-mudahan Ibu bisa yang- dijaga ini hafalannya ya. Kalau lagi diem, kita malah bingung kenapa dia diem ya. Iya betul. Silakan mau nanya apa ibu? Ustadz mau nanya nih, bagaimana kalau seorang wanita itu untuk bisa menahan emosi? Ya. Nah, dia itu ketahuan atau punya firasat wanita itu, yaitu firasatnya itu bahwa benar-benar suami itu yaitu melakukan anggaplah perselingkuhan ya. Kalian tidak baik ya bu ya? Ya, seperti itu. Khianat. Nah, kalau misalkan didiamkan, nih bisa macam-macam. Gimana nih caranya? Oh gitu. Jadi misalnya kita malah diam, nanti suaminya malah makin jadi ya bu ya? Nah, ya Allah. ya Allah. Terima kasih banyak pertanyaannya ibu. Kita berikan kesempatan untuk Ustaz Syam menjawab. Ya, Silakan kembali ibu. Terima kasih. Kasih ibu. Silakan Ustaz Syam. Terima kasih Saskita Guru Ustadz Maulana, Bunda Lulung, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu yang sedang menyaksikan Islam itu indah, yang sudah mulai mengingat-ingat perasaan-perasaannya, ini saya firasatnya begini, saya firasat. Pasti ketika kita mendengar jangan subhanallah, maka apa yang mesti dilakukan agar tidak tersulut emosi? Tadi sudah diajarkan berta'awudz,
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau ta'awudz yang lengkap, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Atau ta'awudz bentuk yang lain, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Hilangkan dulu godaan-godaan syaitannya. Kemudian setelah itu gimana cara nahan? Diajarin sama Nabi, kalau dalam keadaan berdiri, duduk dulu. Kenapa duduk? Merenung-renung, bener nggak ya? Atau cuma perasaan saya aja? Aduh, dia punya kekurangan, saya pun punya kekurangan. Jangan-jangan dia seperti ini karena kekurangan saya. Maka itulah pentingnya ketika marah kita duduk, merenung. Supaya apa? Supaya tidak serta-merta langsung nyalahin orang. Kita berintrospeksi terlebih dahulu. Setelah itu masih emosi juga, berbaring atau bahkan sampai tidur. Kenapa? Karena biasanya kalau udah bangun tidur, insya Allah pas tidurnya dapat hidayah dari Allah biar makin tenang ngadepinnya. Setelah itu bicara baik-baik. Ada perintah dalam Al-Quran itu bukan diam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Sampaikan bunda, sampaikan kepada suaminya, sampaikan dengan baik. Insya Allah kalau suaminya orang beriman juga, dia akan minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada dipendam bawaannya curiga, padahal tidak ada bukti, selalu merasa bahwa itu firasat, maka ini akan jauh lebih berbahaya. Jadi bukan diam-diam, tapi sampaikan kebenaran. Bukankah orang yang paling pantas mendapatkan manfaat dakwah dari ibu adalah suami sendiri? Orang yang paling pantas mendapatkan dakwah kita adalah orang-orang terdekat kita. Maka sampaikan, Ustaz, tapi nggak enak nyampeinnya. Allah sudah janji, yuslih lakum a'malakum. Kata Allah, kalau engkau ucapkan perkataan yang benar, maka Allah yang akan memperbaikinya. Kita kan orang Indonesia ini kadang nggak enakannya terlalu banyak. Iya. Sama suami sendiri nggak enakan, akhirnya nggak enakan, lama-lama jadi nggak enak. Ya Allah, tapi sebenarnya nggak apa-apa berarti ya, asal caranya yang baik gitu ya. Betul, makanya perlu kalau emosi jangan langsung ngomong, duduk dulu. Iya, kalau masih emosi baring dulu, masih emosi tidur dulu. Kalau masih emosi berwudu dulu baru ngomong, supaya yang diomongkan dibimbing sama Allah. Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama, tepuk tangannya jamaah. Kasih kesempatan sekali lagi ya. Siapa yang mau nanya jamaah? Angkat tangannya. Tapi sebelah sini aja deh. Silakan ibu. Ayo ibu, ikut aku ke tengah. Ustazah Lulung, mohon izin ikut ke tengah. Silakan ibu di sini. Silakan ibu di tengah, sayang, di tengah. Iya, ibu cantik. Cantik sekali kayak Cinderella. Wow, silakan perkenalan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmayonis dari Majelis Taklim Al-Barakah, Paledang, Bandung. Tepuk tangannya dong jamaah. Mau tanya apa ibu? Benarkah firasatnya 100% kayak gelas jatuh, tiba-tiba jatuh, terus kayak foto suami tiba-tiba jatuh gitu, Ustazah? Atau kayak tiba-tiba langit mendung kayak film-film gitu? Oh, kayak di sinetron tiba-tiba kita ada firasat apa, jeder, ada petir gitu ya bu? Apakah benar kayak gitu ya? Iya, apakah Benar 100% itu gitu ya? apakah firasat perempuan gitu ya? Bisa jadi pertanda dari sekitar gitu bu? Iya. Oh, terima kasih banyak pertanyaannya ibu. Boleh silakan kembali ke tempat. Makasih ya ibu ya, bagus banget pertanyaan. Seperti firasat kejatuhan cicak. Oh, iya benar. Katanya kalau kejatuhan cicak akan ada. Ya iyalah, sepelapon-pelaponnya jatuh. Ya Allah, silakan bunda. Makasih Kakak Saski, mohon izin guru-guruku Ustadz Syam, Ustadz Maulana serta bunda-bunda soleha yang cantik-cantik manja. Apa benar nih kalau kita sebagai wanita, terutama secara umum ya, firasat wanita itu 100% bisa benar gak sih kalau dilihat dari kejadian aneh di sekitarnya? Misal kita lagi bebenah kayak tadi ya, gelas jatuh, waduh ada apa nih? Sementara anak misalnya lagi merantau atau suami lagi kerja LDR ya kan? Ya. Apa nih ya suami saya di sana? Atau tiba-tiba gelas pecah atau foto yang jatuh kita lagi lap-lap gubrak gitu kan? Atau pokoknya ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama mau tahu nggak? Mau. Jawaban yang pertama boleh-boleh aja kita percaya kalau memang ada bahasanya dalilnya.
Contoh, oh iya ya, kalau misalnya ada yang berkokok gitu kan ya, berarti katanya akan turun rahmat Allah. Nah kalau ada dalilnya kita boleh percaya. Oh iya ya, ayam berkokok tuh tadi malam. Mudah-mudahan firasatnya bagus karena kata hadis kalau ayam berkokok tengah malam adalah rahmat Allah turun. Tapi kalau tiba-tiba gelas pecah karena mungkin ada nyenggol, nggak selalu. Kenapa? Takutnya kita jadinya tiaroh. Apa tiaro? Merasa sial karena sesuatu. Atiaro syirkun, atiaro syirkun. Tatayur adalah syirik, tatayur adalah syirik. Jadi kalau kita nanti terlalu 100% percaya, takutnya malah menjadi syirik. Jadi hati-hati antara firasat, prasangka, dan tatayur beda-beda tipis. Jadi gimana caranya? Betul banget kalau guru kita nyatakan, yang penting kita kalau memang misalnya gelas pecah atau foto jatuh, kalau kita orang yang beriman, dekat pada Allah, itu bisa firasat. Tapi gitu ya, kita udah nggak beriman, udah tukang yang tadi di atas yang tadi kita kupas, udah tukang gosip gini gitu, terus percaya dengan gitu-gitu, takutnya tiaroh. Maka ketika ada hal-hal seperti itu kejadian, kita baca doa. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyata illa anta wala haula wala quwata illa billah. Kalau memang kejadian berarti itu petunjuk dari Allah. Kalau emang kejadian juga petunjuk dari Allah. Yang penting kita jauhkan dari syirik. Apa? Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, semua datangnya dari Allah. Oh, tadi gelas pecah nih, ternyata beneran di sono. Ini info dari Allah adalah sangat-sangat akurat. Berarti aku sebagai seorang istri harus lebih banyak berdoa untuk suami. Kan gitu kan? Tapi la yadfa'u sayyata illa anta, nggak ada yang bisa menolak keburukan kecuali hanya Engkau ya Allah. Jadi baik buruknya semua datang dari Allah. Cuman emang ada firasat yang kejadian, ada yang enggak. Maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Jadi mudah-mudahan dengan kita beriman kepada Allah, ada tanda-tanda kita bisa waspada, dan mudah-mudahan kita juga tetap menjaga akidah tauhid dan suami kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh-boleh aja percaya tapi jangan 100%. Oh betul. Takutnya kita jadi gimana-gimana. Jadi malah sugesti ya Bunda ya? Takutnya jadi G6. Oh apa tuh? Galau-galau gundah gimana gitu guys. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda. Bunda tepuk tangannya jamaah. Waduh, memang ya jamaah, kita tuh jangan sampai hal-hal yang terjadi di kehidupan kita malah jadi hal-hal buruk buat kita. Betul atau betul Ibu? Jamaah. Mana-mana ya, setelah ini akan kembali lagi dengan tema kita. Catat ya, firasat wanita gak pernah salah. Tetap di Islam itu indah aja mau jamaah. Alhamdulillah.